Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya ya, kita telah belajar tentang uji hipotesis komparatif dua arah rata. Nah, hari ini kita akan belajar tentang uji hipotesis komparatif dua variansi dan dua proporsi. Sebelum kalian melakukan uji hipotesis komparatif ya, baik dua variansi ataupun dua proporsi, kalian cek datanya terlebih dahulu. Apakah ya datanya ini berdistribusi normal atau tidak? Kalau datanya itu berdistribusi normal, maka kalian bisa melanjutkan untuk melakukan uji hipotesis komparatif dua variansi atau dua proporsi sesuai pada kebutuhannya ya. Tetapi kalau datanya itu tidak berdistribusi normal ya, maka kalian tambahkan jumlah sampelnya ya, sedemikian sehingga datanya itu nantinya berdistribusi normal. Itu barulah lakukan uji hipotesis komparatif. Nah, yang pertama, uji hipotesis komparatif dua variansi. Sebenarnya ini udah kalian pelajari ya di uji homogenitas. Sebenarnya uji hipotesis komparatif variansi itu sama dengan uji homogenitas ya. Jadi di sini populasi-populasi dengan variansi sama besar itu dinamakan dengan populasi dengan variansi yang homogen. Tetapi jika variansi dari populasinya itu tidak sama besar, maka populasinya itu dengan variansi yang heterogen ya. Berbeda, tidak sama. Nah, pada bagian ini kita akan lakukan pengujian komparatif variansi untuk dua populasi. Kita misalkan ya, dua populasi normal ya yang berdistribusi normal tadi itu memiliki variansi. Untuk yang populasi pertama variansinya adalah sigma 1 kuadrat, dan variansi untuk populasi kedua itu adalah sigma 2 kuadrat. Nah, ini adalah statistik uji komparatifnya ya, beserta daerah penolakan H0-nya. Nah, kalian bisa cek kembali itu di PPT pertemuan ke-7 ya. Ya kan? Kan ini sama. Uji homogenitas dua populasi kan, dua kelompok sampel itu. Ya. Formulanya ini ya. Statistik uji yang digunakan adalah uji F, di mana F itu sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Itu. S1 kuadratnya ini lebih besar ya daripada S2 kuadratnya dengan penetapan seperti ini. Nah, kalian identifikasi soalnya. Apakah soalnya itu dua arah atau satu arah? Kalau satu arah, apakah arah kanan atau arah kiri? Nah, ini adalah pendefinisian H0 dan H alternatifnya. Nanti berpengaruh pada daerah penolakan H0 itu. Ini adalah daerah penolakan H0 untuk yang dua arah, ini untuk yang arah kanan, dan ini untuk yang arah kiri. Gitu. Contohnya kalian bisa buka kembali tuh yang PPT bab uji homogenitas ya. Gitu. Berarti kalau sudah bisa ya, kalian pastinya bisa mengerjakan tugasnya ini ya. Untuk melihat apakah variansi nilai statistika pendidikan untuk siswa laki-laki sama dengan variansi nilai statistika pendidikan untuk siswa perempuan. Secara random diambil 20 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Nah, ternyata simpangan baku untuk siswa laki-laki ya, simpangan baku dari 20 siswa ini itu adalah 4. Dan simpangan baku dari 10 siswa perempuan ini itu adalah akar 8. Jika alfanya itu 2%, bagaimana simpulan penelitian tersebut? Di sini ingin melihat apa sih? Peneliti itu ingin menguji apakah variansi nilai statistika pendidikan antara siswa laki-laki dengan perempuan itu sama atau berbeda. Ya, berarti termasuk dua arah atau satu arah? Ya, bisa ya untuk menganalisisnya. Tuh. Ini juga sudah diberikan simpangan baku untuk yang
sampel laki-laki, ini untuk yang simpangan baku sampel perempuan. Itu bisa ya. Baik, kita lanjut ke uji hipotesis komparatif proporsi. Misalkan ada dua populasi binom yang di dalamnya masing-masing didapat peristiwa A, proporsi peristiwa A sebesar, untuk yang populasi pertama ya, proporsi peristiwa A itu adalah pi1. Dan misalkan populasi yang kedua, di sini proporsi peristiwa A-nya adalah pi2. Diambil sebuah sampel random dari populasi pertama berukuran N1. Jadi diambil sampel randomnya itu sebanyak N1 dari populasi pertama. Dan dari N1 ini ya, dari N1 orang ini diperoleh proporsi peristiwa A-nya itu sebesar X1 per N1. Sementara dari populasi kedua diperoleh N2 ya, banyaknya sampelnya ya, dan proporsi peristiwa A dari N2 orang ini adalah X2 per N2. Paham ya? Nah, kedua sampel diambil secara independen. Maka untuk menguji ini, uji hipotesis komparatif proporsi, ini adalah statistik uji dan daerah penolakan H0-nya. Statistik uji yang digunakan adalah uji Z ya. Identifikasi soalnya, bagaimana nanti pendefinisian H0 H alternatifnya, apakah dua arah atau satu arah. Itu berpengaruh pada daerah penolakan H0-nya. Dan ini ya perlu dicatat bahwa di sini kan Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per akar dari PQ kali 1 per N1 ditambah 1 per N2 ya kan, dengan P nya ini dan Q nya ini 1 dikurangi P. Nah ini ya, yang dijadikan ini, yang di depan ya, itu adalah proporsi sampel yang besar. Jadi X1 per N1 itu adalah lebih besar ya, lebih besar dari X2 per N2 ya. X1 per N1 itu lebih besar atau sama dengan X2 per N2 ya. Jadi yang di depan ini lebih besar. Gitu. Nanti berpengaruh pada hitungan ya soalnya. Coba kita cek ya untuk yang contohnya. Nah, dilakukan penelitian terhadap pemilihan kepala daerah. Dari 250 pemilih di kota J, ternyata 150 pemilih menyatakan memilih nomor 3 ya. Jadi yang memilih nomor 3 adalah 150 dari 250 gitu. Ya, ini diambil sampel ya, diambil sampel dari kota J itu sebanyak 250. Nah, dari 250 itu yang memilih nomor 3 ada sebanyak 150. Kemudian peneliti mengambil sampel di kota M itu sebanyak 300 pemilih. Dan dari 300 pemilih itu 162 menyatakan dia memilih nomor 3. Ya. Apakah ada perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon nomor 3 di antara daerah kota J dan kota M? Alfanya adalah 5%. Jadi yang di sini pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Berarti dua arah ya. Dua arah. Nah, ini. Maka untuk mendefinisikannya ya, yang pertama, definisikan H0 dan H alternatifnya. Ini kursornya mana? Oh ini. H0-nya berarti kan tidak ada perbedaan ya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua daerah terhadap pemilihan calon nomor 3. Ya. Berarti sama dengan P1 sama dengan P2. Gitu. H alternatifnya berarti apa? Terdapat perbedaan kan? Berarti kita bisa tuliskan P1 tidak sama dengan P2.
Oh, ini H alternatif ya, ini 1. Tuh. Jadi H0-nya itu adalah Pi1 sama dengan Pi2, atau H alternatifnya itu adalah Pi1 tidak sama dengan Pi2. Kemudian langkah uji hipotesis yang kedua adalah alfanya 5%. Statistik hitung yang digunakan adalah uji Z ya, ini. Dengan P-nya setelah kalian hitung dapat 0,5673, sehingga Q-nya adalah 0,4327. Tuh. Nah, di sini ya, kalian hitung X1 per N1-nya itu berapa? Ini ya. Ini bisa kita dihitung dulu. 150 per 250 ya. Kemudian X2 per N2-nya adalah 162 dibagi 300. Ini pasti hasilnya ya, 150 per 250 itu haruslah yang lebih besar dari ini ya, X2 per N2-nya itu. Silakan kalian cek lagi ya. Jadi yang di sini hasil pembaginya ini dia yang di depan haruslah lebih besar atau sama dengan dari X2 per N2-nya. Tuh, paham ya? Maka diperoleh Z hitungnya adalah 1,42. Nah, karena di sini dua arah, maka kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Itu. Atau tolak H0-nya itu jika Z kurang dari negatif 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Kita lihat di sini Z hitungnya. Apakah masuk ke daerah penolakan H0? Apakah masuk di himpunan ini? Enggak ya. Nah, karena Z hitungnya itu 1,42, itu berada di luar daerah penolakan H0, maka H0-nya itu gagal ditolak. Gagal ditolak. Berarti kan simpulannya adalah ini ya. Itu. Nah, ini. Maka simpulannya adalah pada taraf signifikansi 5%, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua daerah itu dalam pemilihan calon nomor 3. Itu. Ya. Relatif sama ya ini ya. Itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Paham ya? Nah, coba kita di contoh yang kedua. Terdapat dua kota, ya, yaitu kota J dan kota S. Pada masing-masing kota terdapat 100 pasien yang menderita semacam penyakit. Kepada pasien di kota J diberikan serum tertentu, tetapi tidak diberikan kepada kota S. Ya. Jadi di kota itu terjangkit ya suatu semacam penyakit. Nah, oleh karena itu si peneliti mengambil ini ya, sampel untuk masing-masing kotanya itu adalah sebanyak 100 pasien. Gitu. Nah, kemudian diberikanlah serum tertentu yang diberikan kepada kota J. Kota J saja ya, berarti 100 pasien dari kota J, tetapi tidak pada pasien di kota S. Kota S ini disebut dengan kelompok kontrol ya, itu. Untuk yang kota J ya, itu kelompok eksperimennya. Nah, dalam jangka waktu tertentu terdapat 80 pasien yang sembuh dari kota J ya, yang diberikan serum, dan 68 pasien dari kota S yang tidak diberikan serum. Yang sembuh di sini adalah 68 pasien. Itu dalam waktu jangka tertentu ya, waktu tertentu. Tuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah percobaan ini memperlihatkan bahwa pemberian serum itu ikut membantu penyembuhan penyakit?
Di sini kita misalkan P1 itu adalah proporsi ya, proporsi pasien yang sembuh dari kota J, dan P2 itu adalah proporsi pasien yang sembuh dari kota S. Ya. Pertanyaannya tadi kan, apakah percobaan ini memperlihatkan bahwa pemberian serum ikut membantu menyembuhkan penyakit? Berarti nanti hak alternatifnya apa? P dari kota J lebih besar dari P dari kota S. Itu kan? Nah, berarti hak alternatifnya ini juga ya, ini harusnya hak alternatif ini, H1. Nah, P1 lebih besar dari P2. Lawannya apa? P1 kurang dari atau sama dengan P2. Tuh. Ini kan? Ini kan mempunyai makna apa? Pemberian serum ikut membantu dalam menyembuhkan penyakit, ya kan? Gitu. Kalau ini tidak ikut membantu menyembuhkan penyakit. Alfanya diberikan 5%, kemudian statistik hitungnya ya. Statistik hitungnya ya, kalian hitung P-nya dan Q-nya itu. Maka X1 per N1 tadi 80/100 ya. Itu dikurangi dengan 68/100 ya kan. Nah, di sini kalian ya, yang di depan ini lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan dari yang di belakang itu. Maka diperoleh Z hitungnya adalah 1,94. Karena di sini arah kanan, maka tolak H0-nya itu jika Z lebih besar dari Z alfa. Atau tolak H0-nya itu jika Z lebih dari 1,645. Apakah Z hitungnya ini masuk ke daerah penolakan H0? Masuk ya. Berarti apa? Karena Z hitungnya itu 1,94 berada dalam daerah penolakan H0, berarti H0-nya itu ditolak. Berarti simpulannya adalah ini. Itu. Ya, berarti apa? Serum itu ikut membantu penyembuhan penyakit. Simpulannya, pada taraf signifikansi 5%, diperoleh simpulan bahwa pemberian serum itu membantu menyembuhkan penyakit. Tuh. Paham ya? Nah, ini tugasnya. Silakan kalian kerjakan ya. Untuk yang ini ya, tugas 1 adalah ini. Kemudian tugas 2 adalah yang slide terakhir ini. Silakan dikumpulkan beserta tugas yang ada di pertemuan kemarin, yaitu tentang uji komparatif 2 rata. Gitu. Bila ada pertanyaan, nanti silakan pada diskusi ya. Saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.